majelis Jumat yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran ada 3 perintah Allah yang sifatnya serangkai. Artinya ayat yang satu tidak diterima apabila ayat rangkaiannya tidak dilaksanakan. 3 ayat itu, yang pertama, atiullaha wa atiur rasul. Taatlah engkau kepada Allah dan taat pula lah engkau kepada Rasulnya. Artinya taat kepada Allah, baik dia punya solat tapi mengkhianati Nabi, tidak mengakui Muhammad sebagai Nabi terakhir, maka sesungguhnya taatnya kepada Allah ditolak. Sebaliknya, cinta kepada Rasul, sayang kepada Rasul, rajin bersalawat kepada Nabi, tapi tidak mencintai Allah dan puncaknya dia tidak sholat, maka taatnya kepada Rasul sia-sia. Perintah serangkai yang kedua, yaitu aqimis salat wa atus zakat. Tetongang isam pajange wajah isekemu. Orang yang mendirikan sholat lalu dia kaya tidak mengeluarkan zakat, sholatnya akan sia-sia. Demikian sebaliknya, bagus sholatnya, 5 waktunya lengkap, sholat sunatnya cukup, tapi tidak membayar zakat, salatnya pun akan sia-sia. Yang ketiga perintah serangkai, anis kurli wali walidaika. Bersyukur engkau kepada Allah dan bersyukur pula lah engkau kepada kedua orang tuamu. Artinya apa? Ada orang yang baik agamanya kepada Allah, cinta kepada Rasul, sholatnya bagus, puasa Senin Kamisnya baik, tahajudnya tiap malam, tapi dia tidak urus orang tuanya. Dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka taatnya, cintanya kepada Allah dan Rasulnya akan sia-sia. Ayat serangkai yang ketiga inilah yang kita akan fokus membahas pada khutbah Jumat kali ini. Birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Sebagai gambaran sederhana betapa pentingnya kita taat kepada orang tua, maka saya sampaikan sebuah kisah yang juga pernah diceritakan oleh Rasulullah. Cerita ini masyhur di antara pesantren, di antara para ulama, populer di antara para santri. Cerita ini ketika Nabi berkisah. Ada seorang anak muda, bagus sekali agamanya. Nih adik-adik yang ada di atas jangan ribut. Inilah kalau orang tuanya dia lepas anaknya sholat. Mestinya adabnya itu kalau bawa hari Jumat, itu anak-anak kita simpan di samping. Jangan kau enak duduk dengar khutbah baru kau bilang sama anakmu pergi mau main. Nah ini berkeliaran di atas. Mestinya ada di sampingnya orang tuanya itu. Mungkin orang tuanya tidak datang sholat Jumat. Sidang Jumat yang saya muliakan, Nabi menceritakan, anak muda makesing bagaimana? Kira-kira kok batu licing, ya sengi remaja masjid, bagus agamanya. Tapi suatu ketika, dia lagi sholat sunnah. Sholat sunnah hukumnya sunnah. Menjawab panggilan orang tua hukumnya wajib. Allahu Akbar. Lagi sholat, tiba-tiba ibunya memanggil, Jurais, tal. Jurais, sini kok. Jurais bingung. Saya lanjutkan sholatku atau saya jawab panggilan ibuku. Dipanggil kedua kalinya, Jurais, tal. Oh Jurais, lomai, sini kok. Jurais tidak menjawab. Panggil ketiga kalinya, Jurais, tal, sini kamu. Dan mamanya tidak tahu Jurais lagi sholat sunnah. Akhirnya ibunya kecewa. Kurang ajar ini anak. Setengah mati aku hamilkan. Setengah hidup ku lahirkan. Bersusah payah ku susui. Ku didik, ku besarkan. Saya panggil dan dia tidak jawab panggilan saya. Saya ulang. Ibunya tidak tahu kalau anaknya lagi sholat sunnah. Marah ibunya dan bersumpah. Ya Allah, jangan mati Jurais sebelum ketemu orang jahat. Ringkas kisah.
Akhirnya Jurais difitnah. Seorang perempuan mengaku perempuan cantik, hamil. Lalu dia teriak kemana-mana di kampung. Saudara-saudara sekalian, kamu tahu Jurais? Kamu kenal Jurais? Ya, itu yang kerjanya di masjid saja. Bersikir aja kerjanya. Ngaji aja kerjanya di masjid. Gaya naji. Nih, matampuk kak, alena patampuk kak. Nih saya hamil, dia yang hamili saya. Difitnah Jurais. Akhirnya apa? Satu kampung membenci Jurais, melempari Jurais. Kata Jurais, tenia iya, bukan saya. Orang tidak percaya, dilempari Jurais. Sampai jatuh giginya Jurais. Jurais berkata, demi Allah bukan saya. Orang kampung tidak percaya. Akhirnya Jurais berkata, tunggu dulu. Kita tunggu sampai lahir bayinya ini anak. Anaknya ini perempuan hamil. Kita tunggu dan kita tanya siapa bapaknya. Setelah melahirkan perempuan ini, dengan izin Allah, diambil bayi itu. Masih orok, masih merah, direbut. Lalu dipencet pusatnya oleh Jurais. Dan Jurais berkata, ya fulan, wahai bayi, ngomong kok siapa bapakmu, ni gambokmu. Dalam sejarah manusia ada 3 manusia bayi orok yang pernah bicara pada saat masih merah. Satu di antaranya kisahnya Jurais. Lalu orok ini berkata, bayi ini berkata, bapakku bukan Jurais. Bapakku pengembala kambing di desa sebelah. Akhirnya pada saat itu Jurais dimaafkan. Sidang Jumat yang saya muliakan. Apa hikmah di kisah ini? Jurais bagus ibadahnya, bakesing sampajana, dihukum oleh Allah. Gara-gara apa? Dipanggil ibunya dan dia tidak jawab. Lagi sholat sunnah. Dipanggil ibunya tidak menjawab. Dihukum oleh Allah. Apalagi kita sekarang anak-anak tak. Bukan sholat sunnah, main game. Dipanggil sama ibu bapaknya dia tidak jawab. Maka mereka yang bagus agamanya, bagus ibadah mahdanya kepada Allah, tapi dia sengsarakan ibunya, tidak pernah dia urus ibu bapaknya. Kata Nabi, jangankan masuk surga, baunya surga kau tidak dapat. Kisah berikutnya Bapak pernah dengar. Sahabat Nabi. Apa artinya sahabat Nabi? Ketemu dengan Nabi. Berhadapan langsung dengan Nabi. Hidup sesama dengan Nabi. Melihat Nabi di sampingnya. Itu sahabat. Dan beriman kepada Nabi. Namanya Alqamah. Bagus sekali Alqamah. Di mana Nabi berdakwah di depan ada Alqamah. Di mana Nabi imam sholat di belakang ada Alqamah. Tapi ketika sakaratil maut tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dibimbing oleh Bilal. La ilaha illallah. Alqamah cuma mengatakan la. Tidak ada. Bilal lapor sama Nabi. Ya Rasulullah. Alqamah sakaratil maut tidak bisa syahadat. Mungkin Nabi doakan dulu. Maka dia Nabi tak manule. Nama kesing agamaan itu anak. Kenapa bisa? Bagus ibadahnya ini anak. Pasti ada dosanya besar. Cari bapaknya. Ternyata bapaknya sudah meninggal. Cari ibunya. Ketemu. Bilal berkata, bu, anakmu si Alqamah madangi sakaratil maut tidak bisa syahadat. Mungkin ada dosanya sama ibu. Apa kata ibunya? Naruntuk nih. Kurang ajar memang itu anak. Setengah mati ku hamilkan. Setengah mati ku lahirkan. Bersusah payah saya besarkan. Setelah ada istrinya. Lebih sayang sama istrinya. Lebih takut sama istrinya. Daripada cinta sama ibunya. Lapor sama Nabi. Nabi bersabda. Wah. Macilaka ya Alqamah. Dekna salama iya kodek dia nampanga kondokna. Panggil ibunya. Bu kata Nabi. Maafkan anakmu. Saya tidak mau ya Rasul. Jalan satu-satunya. Lebih baik saya bakar api di dunia. Daripada apinya neraka yang bakar. Mending api dunia yang rasakan. Daripada dia rasakan api neraka. Silakan bakar nih. Dikumpulkan kayu. Menyala besar api. Nabi tanya, betul ibu tidak mau? Saya tidak mau ya Rasul. Nabi katakan angkat. Lempar masuk api. Begitu mau dilemparkan bara api. Masuk ke dalam api. Ibunya berteriak, tahan. Jangan kau bakar anakku ya Rasulullah.
memang dia kurang ajar, memang dia durhaka. Tapi demi Allah, penderitaan saya lebih besar daripada durhakanya. Tidak ada artinya sakit hatiku kepadanya dibanding penderitaan saya di 9 bulan dalam perutku. Saya maafkan Alqamah dan kau bakar kasihan. Akhirnya Nabi tanya, betul ibu maafkan anaknya? Betul ya Rasul. Nabi jelaskan, turunkan. Dengan bersusah payah akhirnya Alqamah mengucapkan, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dua kisah ini. Sepintas kita dengar. Tidak cukup 20 menit kita dengar. Tapi demi Allah. Banyak orang sengsara hidupnya dari dewasa sampai sakaratil maut karena kurang ngajar sama ibu bapaknya. Saudaraku yang ada merantau dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Jawa, dari Papua, bertahun-tahun sudah di Batu Licin cari nafkah. Kenapa hidupku susah? Salah satu sebabnya kau lupa orang tuamu. Kenapa hidupku sengsara? Kau lupa orang tuamu. Apalagi bapak ibu yang ada orang tuanya serumah. Orang tua sudah mulai uzur. Orang tua sudah mulai tua. Sakit-sakitan. Lalu bapak memperdengarkan kalimat yang menyakiti hati orang tuamu. Demi Allah. Itu menggetarkan arasnya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma. Au kilahuma. Fala takullahuma uf. Wala tanharhuma wa kullahuma kaulan karima. Kesimpulan ayat ini, kalau kau dalam pemeliharaan orang tuamu, ibu bapakmu kau pelihara dan dia sudah tua dalam pemeliharaanmu, satu rumah kau ibu bapakmu yang sudah usur dan tua, jangan kau berkata ah kepadanya, ah saja dilarang, apalagi sampai meneteskan air mata orang tua. Adik-adikku sekalian yang masih muda-muda, yang masih cari kerja. Kalau kau mau dapat kerja yang baik, tidak usah kau cari muka sama pengusaha. Tidak usah kau cari muka sama tim sukses bupati. Rugi kalian cari muka sama pejabat, mereka ada masa jabatannya. Tapi kau cari muka lah kepada Allah. Bagaimana caranya? Pakai singi nyawana tomatoamu. Bahagiakan orang tuamu, maka Allah akan memberikan kamu kejayaan dunia dan akhirat. Ridallah fi ridal walidain, suktillah fi suktil walidain. Ridanya Allah tergantung ridanya kedua orang tua, murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua. Saudaraku, bapak ibu yang saya hormati, selesai hari Jumat ini, sholat Jumat, mari kita koreksi bagaimana kecintaan kepada orang tua. Ustadz, saya dulu nakal Ustadz. Berapa kali saya kasih menangis orang tuaku. Sering saya teteskan air mata orang tuaku. Saya kecewakan orang tuaku. Saya permalukan orang tuaku Ustadz. Tapi saya sudah tobat. Masalahnya Ustadz, dek ni gaga tomatoaku. Sudah dikubur orang tua saya Ustadz. Tidak sempat dia lihat saya tobat seperti sekarang ini. Bagaimana cara berbuat baiknya? Kata Nabi, ada 3 cara berbuat baik bagi mereka yang sudah meninggal orang tuanya. Yang pertama, doakan almarhum almarhumah. Doakan ibu bapakmu. Dan mendoakan orang tua sudah meninggal tidak banyak kita minta. 4 minimal kita minta. Ya Allah, ampuni dosa orang tuaku. Terima amal ibadahnya. Yang ketiga, lipat gandakan segala kebaikannya. Yang keempat, lapangkan alam kuburnya. Jadikan kuburnya menjadi taman-taman sorga. Alhamdulillah kalau bisa bapak hafal itu doa. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang kedua, cara berbuat baik kepada orang tua sudah meninggal adalah bersedekah atas nama orang tua. Seperti masjid ini dipersembahkan kepada almarhum almarhumah. Kepada orang tua yang membangun masjid ini. Itu bagian daripada berbuat baik kepada orang tua sudah meninggal. Ustadz, saya mau terang kuburnya orang tuaku. Saya mau ada tempat tidurnya di kuburnya bawah Ustadz. Kirimi ke panti asuhan. Bayarkan listriknya panti asuhan tiap bulan. Bayarkan ongkos-ongkos listriknya tiap bulan anak-anak panti asuhan. Insya Allah kuburnya orang tuamu terang. Sedekah atas nama orang tua. Yang ketiga, cara berbuat baik kepada orang tua adalah mengunjungi karib kerabatnya. Ada saudaranya bapak kita, temannya bapak kita,
temannya ibu kita, selalu dia temani majelis taklim. Ibu sudah meninggal, cara berbuat baiknya, datangi karibnya, datangi sepupunya, datangi saudaranya. Itu cara berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal. Sidang Jumat yang saya muliakan. Kemudian bagi kita yang masih hidup orang tuanya, ada model kita durhaka yang kadangkala kita tidak sadari. Apa? Na telpon ki bapak tak di kampung. Na telpon ki indok tak ko kampungin dari Sulawesi. Begitu kita dia telepon kita, bos kita lagi menelpon, juragan kita lagi menelpon juga. Biasanya apa jawabannya anak modern? Mak, sebentar saya telepon kona, bosku lagi menelpon. Akhirnya apa dalam hati ibunya? Oh anakku kasih, lebih takut nih sama bosnya, lebih nahormati nih bosnya daripada saya. Maka ibu kita kecewa, pada saat itu jauh rahmat Allah darinya. Sidang Jumat yang saya muliakan. Tidak usah panjang cerita. Bagi mereka yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Namo makasih sempajam. Al-jannatu takhta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Pertanyaan, kenapa anak-anak kita sekarang makin tinggi sekolahnya makin kurang ajar? Makin disekolahkan ke luar negeri makin tidak ada tata keramanya. Salah satu sebabnya hubbi aklil haram. Anak tak selalu dikasih makan uang haram. Kita zaman kecil masih ingat kita semua itu. Jangankan bicara kasar sama orang tua. Ipole wajo-wajona tomatoai pak pimali. Lewat saja sama depannya orang tua kita tabe-tabe. Sekarang anak-anak kita mau diinjak-injak ketika bapaknya mau tidur. Maka anak seperti ini meskipun tinggi sekolahnya, tapi kalau tidak pandai menghormati orang tuanya, semua ilmunya tidak ada gunanya. Mudah-mudahan Jumat kali ini koreksi buat kita semua. Pulang nanti, mari muliakan ibu bapak yang masih hidup. Berdoa kepada Allah. Allah panjangkan umur kita. Allah panjangkan umur ibu bapak kita. Allah murahkan rezeki kita agar bisa membalas sisa-sisa kebaikan orang tua kita di akhir hidupnya. Dan anak-anak kita, Allah hadirkan anak-anak kita yang pandai berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Demikian, semoga ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalami misturun. Billahi fi sabilil haq. Barakallahu li wa lakum wa izza'il mu'minin. Innahu huwal ghafurur rahim.